Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu alal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas dimulai dengan sholat subuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat Allah dan menjadi orang yang mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Di antaranya pada kesempatan ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Di dalam ayat itu ditegaskan bahwa yang pertama, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara atau saudara. Jadi siapapun yang merasa diri beriman atau boleh saja mengaku diri beriman, maka dia itu adalah saudara dengan orang yang beriman lainnya. Apakah kita sudah beriman? Hadirin rahimakumullah, iman itu cirinya adalah adanya satu keyakinan di dalam hati kita, yakin berdasar ilmu terhadap kebenaran ayat-ayat Allah. Dengan yakin ini maka orang itu siap hidup di jalan Allah. Itu ciri orang yang beriman, ya. Karena yang disebut beriman itu adalah yang sungguh-sungguh, ya, siap berjuang untuk hidup di jalan Allah. Jadi sekali lagi bahwa orang yang beriman itu orang yang yakin berdasar ilmu, bukan sekedar percaya gitu, tapi dasarnya adalah memahami ilmu sebagian ayat-ayat Allah yang memberikan keterangan tentang hakikat hidup ini, dan dia meyakini itu benar, kemudian siap hidup di jalan Allah. Berdasar itu dia siap untuk hidup di jalan Allah. Sehingga ada satu keterangan hadis, ya, yang menegaskan iman itu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu tambatan hati. Hati sudah mantap, sudah tertambat dengan satu kebenaran, kemudian wa iqrarun bil lisan, itu diungkapkan, dinyatakan dengan lisan, dengan ucapan kebenaran itu. Kemudian
wa amalun bil arkan. Kemudian diamalkan atau dijalankan ya, kebenaran itu ke dalam laku perbuatan. Nah, itulah orang yang beriman, orang yang sudah punya keyakinan berdasarkan ilmu Allah dan dia siap hidup di jalan Allah. Maka bagian kedua dari Al-Quran adalah panggilan kepada orang beriman yang sudah punya keyakinan ini. Bagian pertama dari Al-Quran panggilan kepada umat manusia, ya ayuhan nas, yang belum punya dasar keyakinan. Panggilan yang kedua nanti kepada yang sudah punya dasar keyakinan, sehingga keyakinan itu sampai nanti siap untuk pulang menghadap Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, gitu. Itu orang beriman. Jadi orang beriman itu sampai siap menghadap Allah, sehingga apapun yang dia lakukan, dia perbuat di dunia ini dalam rangka persiapan untuk menghadap Allah di akhirat. Nah, mereka ini orang beriman ini ikhwatun. Ikhwatun itu saudara. Jadi di sini bukan saudara yang diikat oleh darah, yang diikat oleh perkawinan, yang diikat oleh ikatan kekerabatan, tetapi diikat oleh ikatan iman. Jadi siapa yang mempersaudarakan? Allah yang mempersaudarakan orang-orang yang beriman. Tinggal kita tanya, siapakah saudara seiman kita? Tanya kepada orangnya, kamu beriman enggak? Beriman berarti saudara. Nah, apa ciri khas saudara? Saudara itu ciri khasnya adalah adanya rasa, ya, kasih, rasa sayang kepada sesamanya. Itu ciri khas saudara, ya. Jadi kalau dengan saudara itu kita pasti lebih memperhatikan dibanding dengan orang lain. Itu yang namanya saudara. Ya, kepada saudara itu lebih diperhatikan, lebih disayangi, lebih diutamakan. Segala halnya itu jangan sampai saudara kita itu kekurangan, jangan sampai saudara itu salah jalan, ya, terlantar dan lain sebagainya. Itulah orang yang beriman itu bersaudara. Nah, maka atas dasar itu fa aslihu baina ahawaikum, perintahnya dari Allah. Fa aslihu, aslihu artinya dari kata soleh, baik, ya. Jadi aslihu, perbaiki, baina akhawaikum, di antara saudara kalian itu. Perbaiki apanya nih? Perbaiki hubungan. Sehingga kita harus membangun hubungan yang baik di antara sesama mukmin, di antara sesama orang yang beriman. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik itu atau menjalin hubungan itu? Kalau di kita, ya, di Indonesia ini dikenal dengan istilah silaturahmi. Nah, jadi caranya itu ya silaturahmi. Silaturahmi itu menjalin persaudaraan. Diartikan silaturahmi itu menjalin hubungan persaudaraan. Bukan saudara, tetapi dengan siapapun ketika dia mau menjalin satu hubungan yang hangat, ya, itu disebut silaturahmi. Tentunya umat Islam ini sangat familiar dengan istilah silaturahmi. Jadi adakan selalu bersilaturahmi supaya nanti di situ ada perbaikan hubungan di antara sesama, tidak ada rasa yang buruk, kebencian, kedengkian, gitu ya. Itu dengan silaturahmi itu akan terhapus, gitu ya. Sehingga yang ada adalah saling berbagi, saling memperhatikan. Yang utama orang beriman itu adalah dengan saudaranya itu ada hubungan tawasau bil haq, tawasau bis sobar, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk tetap bersabar di jalan Allah, di garis yang benar. Nah, itu jadi fa aslihu baina ahwaikum, adakan selalu silaturahmi. Jadi hubungan menjalin persaudaraan. Dari mana ini kata persaudaraan ini? Karena yang ada di dalam kalimatnya rahmi atau rahim, yang arti sesungguhnya adalah
menjalin kasih sayang gitu ya, menjalin hubungan kasih sayang. Yaitu karena diartikannya hubungan persaudaraan dalam bahasa Indonesia, berarti saudara itu ciri khasnya adalah adanya kasih, adanya sayang. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sekali lagi ini adalah wajib hukumnya di antara orang yang mukmin, itu harus menjalin persaudaraan ya. Secara praktisnya adalah adakan silaturahmi. Jadi kegiatan-kegiatan silaturahmi itu sangat baik ya, untuk itu tadi menjalin kasih sayang di antara sesama muslim mukmin, apalagi di dalamnya ada juga tolabul ilmi gitu ya. Tolabul ilmi, saling memberikan nasihat. Nah, wattaqullaha, ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi silaturahmi ini adalah perintah Allah. Apabila kita menjalankan itu, maka itu sudah bagian dari takwa. Ya. Ittaqullah itu berarti yang tadi disebutkan adalah sudah menjadi bagian ketakwaan. Kalau tidak silaturahmi maka tidak takwa, tidak takut kepada Allah. Maka takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah dalam hal melaksanakan silaturahmi ini. Karena Allah sudah mempersaudarakan orang-orang yang beriman. La'allakum turhamun, dengan demikian mudah-mudahan kalian itu mendapat rahmat dari Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang juga dari Allah. Mudah-mudahan mendapat, dalam bahasa Sunda rahmat itu kanyaah ya, supados dipikanyaah ku Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, dengan silaturahmi kita akan mendapat kasih sayang di antara sesama, maka dengan itu pula otomatis kita akan mendapat kasih sayang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit ya, bahwa hubungan persaudaraan antar sesama mukmin ini nanti nyambung sampai ke akhirat ya. Jadi dikatakan tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwat itu saudara ya. Nah, maka mari kita lihat penjabarannya di dalam surat Hijr ayat 47, bahwa katanya penghuni jannah, penghuni surga nanti ya, mereka itu adalah bersifat saudara. Jadi persaudaraan ini nanti akan menjadi persaudaraan di surga nanti ya. Ayat menegaskan wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami mencabut apa yang ada di dalam hati para penghuni jannah, itu min ghillin ya, rasa benci, rasa dendam ya, rasa tidak suka kepada sesama. Jantan di jannah itu teu aya sifat dalam diri, dalam hatinya itu rasa ngewa, rasa goreng gitu ya, rasa kebencian ya. Apalagi jadi rasa itu sudah tidak ada, sudah bersih, apalagi tindakan-tindakan jahat sudah pasti tidak ada ya. Jadi tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan di dalam jannah itu sama sekali tidak akan ada. Karena apa? Jiwa-jiwa penghuni jannah itu sudah bersih, sedikit pun di dalam hatinya tidak ada rasa benci, dendam kepada sesama itu. Kenapa mereka demikian? Karena ketika di dunia orang-orang mukmin itu sudah melatih, sudah membiasakan bersih hati ya. Membersihkan hati selama dia di dunia. Caranya bagaimana? Itu tadi dengan selalu bersilaturahmi gitu. Jadi adakan silaturahmi untuk menghilangkan ya karat-karat kebencian yang ada di dalam hati kita, sehingga nanti yang asalnya tidak nyambung maka menjadi nyambung nanti ya. Yang asalnya kita suudon, yang asalnya kita goreng sangka, maka kalau sudah selalu bersilaturahmi maka akhirnya ternyata demikian, akhirnya menjadi baik sangka begitu. Kemudian dijelaskan lagi
kalimat terakhir. Jadi mereka itu ikhwanan. Nah, dalam ayat itu dikatakan dalam jannah itu ikhwanan, mereka itu satu saudara gitu. Jadi satu persaudaraan juga ya di jannah itu. Ala sururin mutaqabilin itu gambarannya bagaimana hubungan di antara mereka. Ala sururin itu artinya mereka berada dalam kegembiraan, sukacita. Mutaqabilin, arti mutaqabil itu dari takobala. Takobala itu artinya menerima ya. Kalau sudah mutaqabilin artinya yang saling. Jadi kata kerja takobala itu mengandung makna saling memberi dan menerima, interaksi. Jadi mereka itu interaksi di surga nanti itu ala sururin, atas dasar sukacita. Nah gitu. Jadi saling memberi dan menerima atas dasar sukacita. Jadi begitu indahnya bagaimana kehidupan sosial di dalam surga, di dalam jannah itu nanti. Dan itu hanya bisa kita raih apabila kita selama di dunia kita berlatih, kita membina diri untuk menjadi penghuni jannah. Jadi sejak di dunia ini marilah kita membersihkan hati kita, diri kita dari berbagai rasa iri, dengki, dendam kepada sesama, khususnya kepada sesama orang yang beriman, yaitu harus juga ala sururin mutaqabilin, saling memberi dan menerima dengan penuh sukacita, tidak atas dasar kepentingan, tidak atas dasar cari untung gitu ya, tapi ala sururin artinya atas dasar sukacita karena sesama hamba Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, menjalankan perintah Allah ini. Kita bina silaturahmi di antara sesama muslim, sesama mukmin. Mudah-mudahan harapan kita makbul insyaallah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar itu dari ayat-ayat Allah, yang keliru, yang salah tentunya dari diri saya sendiri. Kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.